template ya, format template yang sebenarnya sama dengan form proposal TA lengkap, yang nanti ada teks-teks berwarna merah yang bisa diganti sesuai dengan apa yang menjadi tugas akhir kalian ya nanti. Kecuali ini yang di lembar pengesahan sudah disederhanakan, tidak ada lagi KDK, cuma ada pembimbing 1 dan 2. Di sini bukan lagi menyebutkan calon pembimbing, tapi sudah pembimbing karena seharusnya laporan konsep ini dikerjakan setelah SK2 terbit, yaitu SK penetapan judul dan pembimbingnya siapa, pembimbing 1 dan 2 gitu ya. Ini tinggal diganti saja. Ini dalam format Word ya, cuma karena dibuka di seperti ini mungkin agak bongkar, tapi kalau kalian download mudah-mudahan formatnya tidak berubah. Sama seperti biasa, kata pengantar perlu dirubah ya, nama mahasiswa tetap diisi ya, teks-teks merahnya daftar isi dilengkapi. Nah kalau kita lihat di daftar isi ini sebenarnya substansi laporan konsep hanya bertambah 1 bab. Jadi sebenarnya yang akan kalian lakukan di pembuatan laporan konsep adalah melanjutkan laporan proposal TA lengkap itu, hanya ketambahan 1 bab baru, yaitu konsep awal rancangan. Dan itu ada beberapa substansi yang nanti saya akan jelaskan dalam garis besar. Oke, yang pasti laporannya sudah berganti judul, bukan lagi proposal TA lengkap, tapi sudah merupakan dengan judul laporan konsep akhir. Format-format lampiran, daftar gambar, daftar isinya sama, tinggal disesuaikan, dilanjutkan dari proposal TA yang kemarin. Jadi sebenarnya kalian tinggal save as laporan proposal konsep proposal TA kemarin dan diganti judul, tinggal ditambahkan bab baru ya, bab 4 sesuai dengan template yang ada di format ini. Oke, yang penting jangan lupa merubah header seperti ini, laporan proposal ya, itu diganti dengan laporan konsep dan seterusnya. Oke, saya tidak akan uraikan lagi yang bab 1 sampai bab 3, kita lanjut ke bab 4. Bisa dilihat semuanya. Jadi tambahan di laporan konsep adalah kalian menambahkan 1 bab, yaitu bab yang dengan judul konsep awal rancangan. Pertama, kenapa disebut sebagai konsep awal rancangan? Pemahaman mendasarnya adalah konsep itu akan masih bertransformasi manakala kalian masuk di tahap studio ya. Jadi setelah melewati seminar konsep, di mana kalian mempresentasikan konsep awal, maka setelah direkomendasi masuk studio, konsep itu bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan input terutama yang diperoleh di saat mengikuti seminar konsep, atau memang ada perubahan-perubahan gagasan yang signifikan selama di studio. Nanti di studio itu kurang lebih durasi normalnya kan 3 bulan. Sekarang cenderung dipercepat jadi 2 bulan. Biasanya kalian diminta untuk disiplin waktu di studio itu. Bulan pertama itu masih boleh utak-atik konsep, tetapi di bulan kedua dan seterusnya sebaiknya fokus untuk memproduksi luaran desain ya, tidak lagi bermain-main dengan konsep, tapi memutuskan untuk berhenti berkonsep, tapi langsung untuk menerjemahkan konsep menjadi rancangan lewat berbagai medium, itu entah gambar, model atau animasi dan seterusnya. Oleh sebab itu maka di bab 4 ini judulnya disebut sebagai konsep awal rancangan. Konsep akhir itu akan dituliskan kembali saat kalian membuat laporan tugas akhir lengkapnya, dengan asumsi sudah mengalami proses transformasi pasca seminar konsep dan juga saat mengikuti proses studio. Nah, di dalam bab 4 ini ada beberapa substansi yang harus dikembangkan ya, diuraikan. Diawali dengan poin 41 ini yang namanya strategi implementasi tema.
Jadi sebenarnya sama formatnya, ini tinggal kalian edit dengan teks kalian sendiri. Tetapi apa yang mau disampaikan di poin 41 ini sebenarnya adalah bagaimana cara kalian untuk menerjemahkan konsep itu dan menerjemahkan tema rancangan itu dan menerapkannya dalam rancangan. Yang pasti bahwa tema itu dalam pemahaman teoretik di bab 3 akan bermuara pada kesimpulan apa saja prinsipnya, prinsip penerapannya seperti apa. Ya, misalnya kalau ada yang ambil biofilik itu ada 3 prinsip misalnya, ya. Atau kalau tergantung tema masing-masing. Yang pasti setiap tema yang digunakan akan bermuara pada daftar pointer yang mengedepankan apa sebenarnya asas atau prinsip yang diutamakan dalam tema tersebut. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa penerapan tema ini bisa dilakukan pada aspek desain yang beragam. Nah, karena desain akan diterjemahkan menjadi beragam aspek tertentu yang nanti akan diuraikan lebih detail di poin 43 kalau nggak salah. Maka yang menjadi penting di poin 41 ini adalah bagaimana kamu mampu menjelaskan apa saja prinsip atau asas tematik yang akan diterapkan dan di mana setiap prinsip atau asas tematik itu akan diterapkan pada rancangan. Nah, aspek-aspek rancangan itu bisa mencakup banyak hal, mulai dari rancangan site plan-nya, rancangan konfigurasi masanya, rancangan selubungnya, rancangan ruang dalamnya, rancangan sistem struktur, utility, dan seterusnya. Nah, cara yang bisa kalian gunakan untuk menguraikan strategi implementasi tema rancangan itu dengan membuat matriks seperti ini. Matriks implementasi tema, di mana ada baris-baris yang menjelaskan tentang apa saja prinsip yang berlaku pada tema rancangan kalian, dan ada kolom yang mewakili aspek rancangan yang menjadi target penerapan setiap prinsip. Idealnya tentu adalah setiap prinsip itu akan diterjemahkan, diterapkan pada setiap aspek rancangan. Tetapi tidak harus demikian. Nah, sebenarnya matriks ini akan menggambarkan apakah prinsip tertentu akan diterapkan pada aspek tertentu atau tidak. Hasilnya ya mungkin di sini akan muncul tanda centang bahwa prinsip asas 1 misalnya akan diterapkan di aspek rancangan A, aspek rancangan B, dan seterusnya. Tapi bukan sekedar mencentang, tapi di bagian sel yang menunjukkan relasi antara prinsip dan aspek tertentu, itu kalian perlu uraikan dengan bagaimana cara kamu menerapkan prinsip tersebut pada aspek rancangan yang bersangkutan. Misalnya adalah kalau di biofilik misalnya ada prinsip yang mengutamakan interaksi antara ruang dalam dengan ruang luar. Nah, prinsip itu akan diterapkan di mana? Kalau aspek rancangan mencakup apa saja? Misalnya tadi ada site plan, ada selubung bangunan, ada konfigurasi massa. Nah, apakah interaksi ruang dalam dan ruang luar itu akan diterapkan pada konsep site plan, pada selubung, atau apa? Nah, yang paling tepat apa dan dengan cara seperti apa? Misalnya kalian mencontoh, prinsip itu kita terapkan di selubung. Dengan cara selubung kita akan buat transparan, sedemikian hingga interaksi antara ruang dalam dan ruang luar terjadi pada ruang tertentu. Misalnya yang berada pada tepi terluar yang dibatasi oleh selubung transparan antara ruang dalam dengan ruang luar. Misalnya seperti itu. Nah, ini cuma salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan strategi implementasi tema. Tapi apapun caranya, yang pasti yang harus muncul pada poin 41 ini adalah apa saja prinsip atau asas tematik yang akan dikedepankan pada tema rancangan kalian, dan apa saja aspek rancangan yang menjadi target penerapan masing-masing prinsip tersebut. Ya. Cara menjelaskan itu bisa dalam bentuk matriks, bisa dalam suatu narasi yang lain, atau cara kalian masing-masing. Biasanya di awal 41 ini, poin 41, narasi awal itu akan menjelaskan semacam review terhadap hasil kajian tema rancangan yang bermuara pada berikut ini adalah prinsip-prinsip
atau asas tematik yang perlu diperhatikan dalam penerapan tema yang bersangkutan. Nah, itu muncul lagi. Itu bisa disinggung menurut teorinya siapa, menurut studi presiden apa, dan lain-lain. Bab konsep ini adalah konsep programatik ya. Ini saya pikir istilah yang sudah akrab buat kalian sejak desain 5. Ya, sebenarnya di poin 42 ini kalian akan menguraikan program keruangan kalian terhadap objek terutama ya. Tapi kalau kita lihat nanti secara substansial akan dibagi atas beberapa hal. Yang pasti konsep programatik ini terutama berangkat dari hasil kajian tipologi objek ya di bab 3, dan terutama juga selain kajian tema tentu kajian tapak dan lingkungan, terutama terkait dengan analisis daya dukung atau kapabilitas tapak terkait dengan berapa besar luas lantai bangunan yang bisa dibangun pada tapak tersebut, berapa ruang terbuka hijau yang harus disediakan minimal, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, secara lengkap konsep programatik harus diawali dengan uraian ini, program dasar fungsional objek. Apa yang dimaksud dengan program dasar fungsional objek itu? Ya sebenarnya bicara tentang apa yang menjadi fungsi dasar dari objek itu, yang biasanya dijelaskan secara atau dalam kata-kata sifat. Misalnya ini bangunan residensial, ini bangunan perdagangan atau bangunan komersial atau bangunan edukasi, bangunan eksposisi, konservasi, dan seterusnya. Dan tidak tertutup kemungkinan fungsi program dasar fungsional objek itu bisa mengcover lebih dari satu fungsi dasar ya. Jadi bisa saja ada, kalau kayak siapa ini Laksamana ya, ada fungsi konservasi di dalam, ada edukasi ya, kalau judulnya pusat konservasi di TWA Batu Putih itu. Nah, masing-masing tentu lewat kajian tipologi objek sudah tahu persis objek kalian itu termasuk kategori fungsi dasar seperti apa: edukasi, rekreasi, konservasi, dan seterusnya. Ini tinggal dijelaskan secara singkat, tetapi dengan elaborasi lebih jauh. Kenapa objek itu disebut saya memiliki fungsi edukasi ya? Karena di dalamnya akan ada aktivitas apa. Kenapa objek itu disebut memiliki program dasar fungsional sebagai bangunan rekreasi? Karena di dalamnya ada kegiatan seperti apa, dan seterusnya. Ya, saya pikir ini tidak susah dipahami. Kemudian poin kedua dalam bab 4 itu, bab konsep, adalah konsep institusi dan tata kelola objek. Saya pikir ini juga sudah merupakan hal yang akrab di desain 5. Dalam garis besar, sebenarnya kalau kalian baca ya di teks merah ini, di bagian ini kalian harus menjelaskan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab sebagai pengembang objek ini. Institusi mana yang bertanggung jawab sebagai pengembang, yang dalam hal ini kita pahami sebagai paying client ya, yang bertanggung jawab untuk secara finansial untuk membiayai pembangunan objek ini, yang punya inisiatif untuk membangun objek ini dan membiayai pembangunan objek ini. Dan yang kedua adalah yang nanti institusi yang akan mengelola objek ini. Ini penting dilakukan. Mengapa? Karena seringkali institusi tertentu ya, jika kalian bahkan berani menyebutkan institusi apa, maka dia keunikan masing-masing ya, entah itu institusi swasta atau pemerintah, yang pasti memiliki aspek tata kelola yang spesifik ya, yang mungkin juga bisa terkait dengan aspek brand image dari institusi yang bersangkutan. Ada stilistika tertentu yang seringkali menjadi identitas dari institusi tersebut, yang mungkin perlu diperhatikan manakala kalian merancang objek yang dikelola atau dibiayai atau dikembangkan oleh institusi yang bersangkutan. Di sini karena ada dua pemahaman ya, bahwa ada institusi pengembang paying client dan ada institusi yang mengelola. Kalian bisa saja sampai pada konsep bahwa pengembang dan pengelolanya adalah institusi yang sama, yang membangun, yang membiayai pembangunan
fisik objek adalah institusi yang sama dan yang mengelolanya adalah institusi yang sama. Tapi dalam kasus tertentu bisa saja konsep kalian bermuara pada yang mengembangkan pihak tertentu, ya, institusi yang tertentu. Tapi saat masa pengelolaannya akan dikelola oleh instansi yang lain atau institusi yang lain. Ya. Nah, jadi misalnya saja kalau kita lihat kayak di Manado ini, mungkin bisa konfirmasi ke Nervis juga. Kalau di Mantos khususnya yang Hotel 4 itu pengembangnya ya pengembang Mantos ya. Tetapi pengelolanya adalah Sheraton Group misalnya, seperti itu. Jadi institusi yang berbeda. Tapi dalam pengembangan itu institusi pengelola memiliki requirement ya, pada pengembang untuk memenuhi syarat-syarat teknis tertentu sebelum mereka siap menjadi pengelola. Nah, silakan kalian bisa menyamakan antara institusi pengelola dan pengembang, tapi juga bisa memisahkan pengembangnya siapa, pengelolanya siapa. Nah, itu harus diuraikan dalam poin B ini, dan setelah itu ya tentu harus diuraikan struktur, terutama manakala kita bicara tentang siapa yang akan mengelola, ya diuraikan struktur organisasi pengelola operasionalisasi objek ya, sesuai dengan fungsi atau program dasar fungsional objek yang bersangkutan. Itu biasanya bagan organisasi pengelola harus muncul, karena itu salah satu yang akan jadi dasar juga dalam melakukan pemrograman ruang khusus untuk zona administrasi pengelolaan objek ya. Jadi kan dalam pemrograman ruang dalam pasti akan ada zona yang perlu ruang dalam yang perlu diprogramkan untuk mengakomodir aktivitas pengelolaan objek ya secara administratif. Itu akan mengacu pada bagian organisasi itu yang mengindikasikan ruang-ruang apa yang dibutuhkan oleh setiap personil yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Dan poin C, ada program pengguna objek rancangan dan ragam aktivitas. Saya pikir ini juga hal yang sudah lazim kalian lakukan di DKN 5. Ya, setelah menjelaskan program dasar fungsional, menjelaskan institusi pengelola dan pengembang objek, ya giliran kalian memprogramkan siapa yang akan jadi pengguna, ya, pengguna objek. Kalau di saat kalian bicara institusi pengembangan pengelola, kita bicara di situ paying client ya, klien yang membiayai pembangunan dan operasionalisasi objek. Nah, di poin C kita membicarakan tentang user client, orang atau pihak yang akan secara aktif menggunakan ruang-ruang atau fasilitas yang nanti akan hadir pada objek yang bersangkutan. Nah, biasanya ini akan jadi titik berangkat pemrograman ruang yang senantiasa harus memperhatikan apa yang aktivitas yang akan dilakukan oleh setiap pengguna objek dan bermuara pada jenis ruang apa yang akan dibutuhkan ya. Dan biasanya ini kan diawali dengan kategorisasi tipe atau kategori kelompok pengguna ya. Mulai dari pengguna yang merupakan pengelola objek, mungkin yang pengunjung atau berbagai kategori lain ya. Misalnya kalau kasusnya adalah pusat penelitian, tentu ya ada kelompok pengguna yang disebut sebagai pengelola objek ya, administrator. Yang kedua adalah kelompok peneliti yang nanti akan melakukan aktivitas penelitian. Ketiga mungkin ada kelompok pengunjung yang merupakan orang-orang yang membutuhkan hasil penelitian. Yang keempat mungkin kelompok rekanan yang memfasilitasi suplai material tertentu yang dibutuhkan untuk pusat penelitian tertentu. Nah, silakan kalian menggunakan cara kalian masing-masing untuk mengkategorisasi ya tipe pengguna ini, termasuk sebenarnya menguraikan apa masing-masing apa saja aktivitas dari masing-masing kelompok pengguna tersebut yang nantinya akan bermuara pada kebutuhan ruang yang spesifik. Nah, pastikan juga dalam uraian program pengguna rancangan ini kalau bisa dielaborasi juga sampai pada kira-kira estimasi berapa banyak sih setiap kategori pengguna objek itu dalam konteks kapasitasnya yang akan beraktivitas pada objek yang kalian rancang.
berikut ya, ini bagian yang terakhir di konsep programatik itu program juga itu. Ya, bagian D, program kebutuhan ruang, baik ruang dalam dan ruang luar dan spesifikasinya. Nah, di sini ada beberapa sub aspek yang akan terurai. Ya, jadi berangkat dari rumusan pengguna objek dan ragam aktivitasnya, kalian akan sampai pada poin D ini yang diawali dengan, sebenarnya ini kalau bisa kalian bayangkan dalam satu tabel yang beruntun, ya ada kolom yang tipe pengguna, ada kolom yang mewakili aktivitas tiap pengguna, kolom ketiga bicara tentang kebutuhan ruang ya, berdasarkan aktivitas dari masing-masing tipe pengguna. Nah, setelah daftar panjang dari kebutuhan ruang atau jenis ruang ya, itu, nah kalian akan lanjutkan dengan aspek yang lain ya. Jadi setelah poin C sebenarnya kalian sudah bisa mendapatkan daftar panjang dari ragam jenis ruang fungsional yang akan diadakan, baik di ruang dalam maupun di ruang merupakan kategori ruang luar ya. Nah, ini biasanya presentasi tabel. Kalau daftar ruang itu sudah ada, ya mungkin tambahkan kolom yang menjelaskan dengan karakteristik dan kriteria utilisasi dari setiap jenis ruang. Ya, itu misalnya ruang itu membutuhkan sistem pencahayaan yang seperti apa, sistem pengawasan yang seperti apa, sistem kontrol bising atau bising latar yang seperti apa, perlu enggak public address system, perlu enggak akses terhadap ruang perlu akses terhadap air bersih atau pembuangan air kotor dan limbah dan lain-lain. Itu di kolom yang baru bisa kalian tambahkan yang memuat tentang uraian karakteristik dan kriteria utilisasi. Nah, di sini biasanya kalian akan merujuk pada standar-standar yang berlaku, standar utilisasi ruang yang nanti akan jadi dasar sebenarnya kalian mengembangkan sistem utilisasi ruang. Sistem utilitas yang akan diberlakukan dalam objek itu baik di ruang dalam maupun di ruang luar. Hal yang ketiga adalah setelah mampu menjelaskan jenis dan kriteria setiap ruang, pastikan juga mengembangkan konsep hubungan dan organisasi ruang. Ini kan lazim kalian sajikan dalam format matriks hubungan ruang atau bubble diagram. Dan yang paling terakhir adalah estimasi besaran ruang. Jadi setiap ruang yang sudah teridentifikasi, terprogramkan, hitung berapa besarannya. Nah, yang paling penting sini saya ingat kembali di desain 5, kalian perlu merekapitulasi ya, total besaran ruang yang kalian programkan baik untuk ruang dalam maupun ruang luar, dan bandingkan dengan daya dukung tapak yang sudah berhasil dianalisis di bab 3 ya, lewat analisis tapak. Sederhananya ya, total besaran ruang dalam, luas lantainya, jumlah keseluruhannya harus tidak melampaui angka yang ditetapkan lewat KLB, koefisien lantai bangunan atau FAN. Luas program lantai dasar ya sebaiknya jangan melampaui angka KDB. Di ruang luar pastikan ada RTH, program RTH yang tidak kurang dari apa yang dipersyaratkan oleh angka KDH dan seterusnya ya. Nah, ini perlu dikonsepkan dengan baik ya program. Nah, rata-rata yang selalu jadi problem di sini ya, seringkali site kalian itu memiliki kapasitas yang besar, tapi pada saat mengembangkan program ruang ternyata jauh di bawah kapasitas objek. Itu problem yang klasik ya, sering terjadi. Jadi selalu saya sarankan sebaiknya kalian bisa mengawali program besaran ruang itu dari angka yang memang diizinkan oleh angka KLB misalnya. KLB misalnya kalau angka satu site 3 hektar misalnya, kalau dia 50%, KLB-nya 100% berarti 30.000 meter firkan total luas ruang total luas lantai ruang dalam yang bisa kalian programkan. Ya, berarti kalian pakai ini ya, angka 30.000 itu sebagai nilai awal yang kalian kemudian breakdown pada kelompok-kelompok ruang, berapa meter persegi untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan di breakdown dari
nilai terbesarnya pada kelompok-kelompok berdasarkan jenis ruang. Sehingga kalau kalian mulai dari jenis ruang kemudian dihitung pakai standar kapasitas, biasanya angkanya akan sampai pada total yang jauh di bawah angka KLB yang dimungkinkan. 43 ini ya konsep perancangan yang memang kita cuma bedakan antara istilah konsep programatik dan konsep rancangan. Konsep programatik lebih tertuju pada konsep kalian tentang ruang, ya, tentang program ruang. Sementara konsep rancangan itu bicara tentang bagaimana sih imajinasi kalian tentang perwujudan desainnya dalam berbagai kategori aspek desainnya. Ini ada beberapa substansi yang sebenarnya bisa kalian sudah kalian akrabi ya sebenarnya sejak desain 5 ya. Nah ini juga perlu disampaikan bahwa sekali lagi di bagian sebelum seminar konsep ini masih merupakan konsep awal ya. Nanti konsep akhir itu akan muncul setelah kalian memperbaiki pasca seminar konsep dan juga masuk di studio. Nah ada proses pemutakhiran konsep ya, optimasi konsep yang mungkin bisa kalian baca di materi tentang equal proses desain yang pernah saya share di desain 5 ya. Misalnya bagaimana menerapkan mekanisme image present test ya, pengembangan paritas, reduksi paritas untuk memutakhirkan, mengoptimalkan konsep seiring waktu dan sumber daya waktu yang tersedia. Tapi yang mau disajikan di seminar konsep cukup konsep awal saja ya, yang tentu masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Tapi intinya adalah dalam seberapapun kemampuan kalian, pastikan di poin 43 ini semua aspek konsep desain itu bisa kalian visualisasikan ya, untuk diapresiasi dan dikritisi apa yang perlu diperbaiki. Nah, secara kategorial ya, itu diawali dengan konsep rencana tapak atau set development plan. Nah, kalau kembali ke strategi implementasi tema, maka ini rencana tata tapak atau set development plan itu bisa menjadi aspek rancangan yang menjadi target implementasi asas tematik yang pertama ya. Jadi di rencana tapak prinsip tematik itu bisa diterapkan. Nah, satu hal yang penting harus disampaikan pada uraian masing-masing substansi konsep desain ini adalah bagaimana tema itu mewarnai ya konsep yang kalian tawarkan di sini. Oke. Di sini uraiannya cukup panjang, jadi saya berharap kalian bisa membaca sebenarnya apa substansi yang harus diuraikan pada setiap substansi konsep. Nah, misalnya di rencana tapak. Di rencana tapak itu ada beberapa hal yang harus terkomunikasikan dengan baik ya. Misalnya yang pertama adalah rencana sistem persumbuan atau koordinat dan grid modular tapak. Nah, langkah pertama yang perlu kalian konsepkan dalam lingkup site development plan ini adalah bagaimana kamu menentukan sumbu koordinat tapak. Apakah mengacu pada batas-batas tapak atau mengacu pada mata angin ya, utara, selatan, timur, barat misalnya. Dan grid modular tapak itu bisa dengan ukuran modul tertentu ya, yang nanti akan juga bisa berdampak pada penentuan ukuran modul struktur bangunan setelah kalian menempatkan bangunan pada tapak tersebut sesuai grid tapak tersebut. Nah, penentuan grid tapak ini sangat strategis ya untuk membantu kalian mengalokasikan bangunan dan ruang luar pada tapak itu secara efisien dan efektif. Grid, walaupun ini disebut grid modular bidang tapak, tidak serta-merta grid itu akan dalam bentuk grid yang persegi ya, hanya ada dua sumbu dominan ya yang saling tegak lurus, tapi bisa saja grid itu memiliki banyak sumbu ya, banyak sumbu sesuai dengan referensi kalian dalam melihat konteks tapak. Bisa saja grid kalian akan jadi berbasis segitiga atau prisma atau bukan prisma, persegi 5, persegi 6 ataupun geometri tertentu ya yang memiliki acuan tertentu sesuai dengan sumbu-sumbu yang kalian tetapkan.
Oke, yang perlu juga ditetapkan adalah perlu ada penetapan titik acuan ya, benchmark pada grid tersebut ya. Nanti silakan kalian baca. Kemudian yang kedua adalah rencana pematangan lahan ya. Pematangan lahan ini ya biasanya terkait dengan keberadaan kontur, apakah akan dilakukan cut and fill, di mana bagian yang di-cut, di mana daerah fill-nya dan seterusnya. Rencana pematangan tapak juga terkait dengan ini, rencana konkretisasi batas tapak ya, terkait dengan upaya pengamanan batas-batas bidang lahan dengan bentang alam yang lain. Misalnya kalau tapak bersebelahan dengan laut, dengan sungai, dengan danau, apa yang harus kita lakukan, konsep yang kita harus lakukan untuk mensiasati batas bidang tapak kita dengan sungai tersebut, dengan laut tersebut, dan lain-lain. Apakah harus dipagari kalau berbatasan dengan bidang tanah orang yang lain, dan seterusnya. Kemudian ini juga ada rencana pembongkaran atau konservasi elemen-elemen fisik yang ada dalam tapak. Misalnya kalau ada pohon besar, apakah pohon itu akan dibongkar? Kalau ada tumpukan batu tertentu, apakah akan dibongkar atau dibiarkan menjadi elemen estetik tapak, dan seterusnya. Ini perlu diuraikan dalam rencana pengembangan tapak ya. Kalau ada mata air, mau diapakan mata air itu, dan seterusnya. Silakan dibaca lengkap. Yang ketiga adalah rencana zonasi pemanfaatan lahan. Nah, ini sebenarnya membagi tapak itu atas menjadi zona-zona pemanfaatan lahan, terutama untuk bangunan dan untuk ruang luar ya. Untuk ruang luar nanti akan teralokasi mana yang akan jadi area RTH, mana yang non RTH. Untuk yang bangunan ya tentu building footprintnya berapa besar ya, sesuai dengan angka KDB dan KTB. KTB itu koefisien tapak basement kalau ada diberlakukan pada tapak. Kemudian rencana aksesibilitas masuk keluar tapak ya, jadi titik-titik pada periferi tapak yang memungkinkan koneksi tapak itu dengan jalur-jalur aksesibilitas yang ada di luar tapak, entah jalur aksesibilitas darat atau mungkin laut kalau dia berbatasan dengan laut, sungai, dan lain-lain. Jadi titik-titiknya di mana saja, apakah cuma satu titik, satu sistem masuk keluar, atau ada beberapa titik, dibedakan atau titik akses publik, titik akses servis, dan seterusnya. Silakan kalian tentukan. Yang pasti titik-titik itu akan menentukan interkoneksi antara tapak kalian dengan sistem linkage, sistem pergerakan yang ada di luar tapak. Kemudian kalau sudah ditentukan titik-titik akses masuk keluar tapak, tentu ada rencana sistem dan jalur pergerakan di dalam tapak sesuai dengan rencana land use yang kalian tetapkan. Jadi kalau ada jalan, sirkulasinya seperti apa ya, trasenya seperti apa untuk kendaraan, kalau ada untuk orang, di mana trasenya, dan seterusnya. Nah, ini harus diuraikan secara grafis maupun tekstual. Dan yang poin kedua, aspek yang harus dikonsepkan adalah konfigurasi massa. Nah, ini ada beberapa substansi juga ya, yang mesti diuraikan, mulai dari perletakan relatif massa bangunan pada tapak. Nah, sebenarnya perletakan relatif massa bangunan pada tapak ini akan mengacu pada ini konsep rencana zonasi pemanfaatan lahan. Di rencana zonasi pemanfaatan lahan mestinya berangkat dari grid ya, grid tapak tadi yang di atas ini. Kalian sudah bisa memetakan mana building footprintnya, bidang tapak yang grid tapak yang akan diokupansi oleh bangunan, lantai dasar bangunan, mana yang akan tetap menjadi ruang luar, baik RTH maupun RTH. Nah, perletakan relatif massa bangunan pada tapak sebenarnya adalah penyajian kembali rencana land use pemanfaatan lahan yang menunjukkan plot lantai dasar massa bangunan pada bidang tapak, entah itu bangunan akan merupakan bangunan tunggal atau dia merupakan bangunan majemuk ya, gitu. Nah, biasanya gambar ini akan sering kita sebut dengan rencana blok atau block plan ya. Jadi ada visualisasi block plan atau figure ground pada tapak yang menggambarkan mana tapak yang akan jadi lantai dasar bangunan atau basement, mana tapak yang tetap akan merupakan bagian dari ruang luar.
Kemudian poin kedua, rancangan konfigurasi geometrik dan besaran massa bangunan. Nah, sebenarnya rancangan konfigurasi geometrik besaran massa bangunan ini adalah visualisasi tridimensional dari setiap massa bangunan yang kalian rencanakan pada block plan ini. Tinggal ditarik saja dimensi Y-nya, ya, ketinggiannya, sehingga akan kelihatan secara tiga-dimensional geometri massa yang akan kalian rencanakan seperti apa. Nah, yang pasti dalam poin 2 ini kalian harus mampu mempertanggungjawabkan bahwa secara geometrik luas lantai yang akan ada pada setiap massa bangunan yang hadir di tapak kamu itu totalnya akan konsisten dengan rekap program konsep programatik, ya, yang di poin 41 ini, ya. 41D, terutama di besaran ruang, estimasi besaran ruang. Nah, harus cocok. Nah, itu mesti dikontrol, ditampilkan. Oke. Yang juga mesti diperhatikan, kata kunci ini floor to floor height juga sudah harus dipikirkan. Jadi manakala ada bangunan berlantai banyak, ya, rencana floor to floor height kalian untuk setiap level lantai itu seperti apa. Nah, jika konsep konfigurasi sudah, beralih ke konsep yang ketiga, yaitu rancangan ruang dalam dan pola denah. Sebenarnya di sini kalian membayangkan tentang bagaimana sih kalian mengatur denah setiap bangunan, baik dari setiap lantai yang ada. Nah, substansi dalam konsep denah itu ini, yang pertama, perletakan zona akses penghubung ruang dalam dan ruang luar. Nah, ini biasanya berlaku untuk lantai-lantai dasar setiap bangunan. Di setiap lantai dasar bangunan niscaya akan ada akses masuk keluar bangunan itu yang menghubungkan ruang dalam bangunan itu dengan ruang luar tertentu yang ada pada tapak di mana bangunan itu ada. Ya. Jadi itu yang mesti tergambarkan jelas, di mana kalian akan menemukan zona akses penghubung ruang dalam dan ruang luar, yang biasanya terjadi di lantai dasar setiap bangunan. Mungkin juga di lantai-lantai tertentu yang bukan lantai dasar akan ada perletakan akses penghubung ruang dalam dan ruang luar. Misalnya pada lantai tertentu ada bagian dak lantai sebelumnya yang digunakan sebagai green roof. Green roof itu akan jadi ruang luar. Apakah ada titik akses dari ruang dalam ke arah green roof tersebut? Nah, titik itu harus ditetapkan di mana letaknya. Kemudian poin kedua, tentu perletakan titik akses penghubung antar lantai. Kalau itu bangunan berlantai banyak, lebih dari satu, berarti kalian harus menetapkan untuk bergerak, berpindah dari lantai satu ke lantai berikutnya dan seterusnya, itu harus lewat titik yang mana. Nah, itu juga sekaligus dipikirkan, titik itu merupakan akses berupa tangga, lift, eskalator, atau akses yang lain, ya. Misalnya ada dumbwaiter untuk pengangkutan barang kecil dan siap sampah misalnya, atau sekedar akses untuk jaringan utilitas. Itu harus perlu dipetakan dalam rencana denah. Oke, saya pikir itu. Kemudian pola ruang sirkulatif dan ruang fungsional per lantai bangunan. Ruang sirkulatif dan ruang fungsional per lantai bangunan ini sebenarnya kalau kita sederhanakan, yang sebenarnya kalau sudah lewat desain 5 mestinya sudah paham. Yang dimaksud dengan ruang sirkulatif itu adalah ruang dalam yang memungkinkan mengakomodir pergerakan dari satu ruang ke ruang yang lain. Yang dimaksud ruang sirkulatif. Ruang fungsional, ya ruang-ruang yang mengakomodir aktivitas tertentu selain berjalan atau bergerak. Jadi kalau kayak di kelas kita, ya koridor-koridor itu yang ruang sirkulatif, tapi ruang-ruang kelas kita itu yang ruang-ruang fungsional. Nah, nanti setiap lantai bangunan yang kalian rencanakan pada setiap bangunan yang ada harus terkonsepkan dengan jelas bagaimana ruang sirkulatifnya, bagaimana ruang persebaran ruang fungsionalnya dengan sistem pewarnaan tertentu yang mudah untuk dibaca. Nah, untuk mengatur pola sirkulatif dan ruang fungsional ini tentu kalian akan merujuk pada konsep hubungan ruang yang sudah kalian lakukan pada konsep programatik sebelumnya.
alokasi unit-unit ruang fungsional per lantai bangunan ya sebenarnya tindak lanjut dari poin 3, tapi sudah dengan lebih detail karena setiap ruang fungsional tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai konsep program. Biasanya dia ditandai dengan pemberian warna ruang yang berbeda-beda untuk menunjukkan satu jenis ruang dengan jenis lain. Poin keempat adalah konsep rancangan selubung bangunan. Nah, ini sebenarnya bicara tentang bagaimana kalian mengatur kulit bangunan, selubung bangunan, di mana kalian akan memasang bukaan ya. Bukaan itu untuk pencahayaan kah, atau untuk ventilasi, atau untuk sekedar view. Material apa yang akan kalian gunakan ya. Warna ya, tekstur, kalau ada secondary skin dan seterusnya ya. Jadi konsep perselubungan itu ya sebenarnya yang akan jadi lini pertama pada saat kalian membayangkan penampilan fisik ya objek secara keseluruhan ya. Saya pikir silakan dibaca ini, tidak sulit untuk dipahami apa yang dimaksud dalam konsep rancangan selubung. Jadi sebenarnya bayangan tentang tampak bangunan dari seluruh posisi pandangan itu kalian ungkapkan dalam poin D ini ya. Kemudian sistem struktur, poin E, rancangan sistem struktur. Ya, rancangan sistem struktur itu harus kompatibel dengan konfigurasi geometrik massa ya. Perhatikan penerapan dilatasi kalau geometrinya cukup radikal dalam pengertian sangat tidak beraturan, mana bagian-bagian yang rentan terhadap terjadinya deformasi struktur, patahan dan seterusnya, perlu ada penerapan dilatasi. Misalnya kalau ada core ya, bangunan mau taruh di mana, kalau ada dinding geser mau taruh di mana. Mungkin dalam desain 5 kita sempat, terutama di kelas kita sempat share contoh-contoh ya penampilan konsep yang bisa kalian tiru. Yang terakhir itu rancangan ruang luar ya. Rancangan ruang luar sebenarnya kalian menindaklanjuti rencana pemanfaatan lahan ya di konsep site development plan, di mana pada setiap zona ruang luar entah itu RTH dan RTNH, kalian coba visualisasikan RTH yang akan terjadi seperti apa. Di sini penerapan konsep-konsep ruang luar seperti serial vision, sequence, place and content, silakan kalian elaborasi. Oke, yang terakhir ada rancangan utilitas bangunan dan ruang luar. Nah, ini banyak sekali. Kalian mesti konsepkan sistem listriknya seperti apa, air bersihnya seperti apa, sanitasinya seperti apa, pengawalannya seperti apa, maya, pencahayaan, pergerakan, proteksi kebakaran, audiovisual, informasi audiovisual, drainase untuk ruang luar, utilitas pendukung lain, ya. Dan gagasan penyelesaian detail komponen utilitas spesifik. Contoh-contoh saya bagaimana menyajikan, walaupun ini saya nak katakan sempurna, tapi yang yang bisa kalian bayangkan untuk disajikan dalam bab 4 khusus di bagian konsep desain ya, visualisasi grafis seperti ini ya. Saya development konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana menyelesaikan batas tapak dengan misalnya kalau berbatasan dengan sungai, sirkulasi ya, titik akses masuk keluar, pergerakan, mana daerah bangunan, mana daerah ruang luar, kemudian konfigurasi massa seperti ini ya, misalnya peletakan massa pada tapak secara relatif dan geometri 3-dimensionalnya, distribusi ruang ke dalam massa bangunan sesuai konsep programatik. Ya, seperti ini yang akan muncul pada konsep-konsep desain kamu di bab 4. Nah, ini rencana denah ya, ruang sirkulatif dan ruang fungsionalnya seperti ini kira-kira. Ini penghubung antar lantai tadi ya.
pakai lift, pakai eskalator atau tangga. Ini ruang dalam yang sirkulasi itu ruang warna kuning dan seterusnya. Saya pikir ini sudah kalian pernah lewati di desain 5. Saya cuma ingatkan saja ulang. Nah, ini yang perlu kalian gagas di bab 4. Ini sistem struktur, isometri yang kalian bisa bayangkan seperti apa. Kalau ada kemungkinan petahan, pemasangan tempat dilatasi di mana. Nah, seterusnya. Ini masih struktur. Nah, skema utilitasnya seperti apa direncanakan. Sampai di selubung. Selubung mau pakai seperti apa ya. Oke, ruang luar terakhir ya. Bayangan kalian tentang ruang luar, mana RTH, mana yang RTNH. RTNH ini ada RTH, wujudnya seperti apa, bisa kalian bayangkan. Oke, kita seterusnya.